Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, ketika seseorang sudah diberikan hidayah oleh Allah, di samping dia harus menjaga hidayah tersebut agar tetap ada sampai ajal menjemput, ada juga kewajiban lain yang harus dia kerjakan selain ibadah kepada Allah yang bentuknya adalah ta'abudi, beribadah penyembahan. Selain itu, yaitu adalah kerukunan sesama umat Islam. Ini merupakan kewajiban dan syarat juga untuk bisa masuk surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, walazi nafsi biyadih, demi Allah kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sehingga beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidaklah dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai terhadap sesama. Berarti sesama muslim harus hidup rukun di dalam keimanan. Apabila sampai terjadi orang Islam, orang iman hidup tidak rukun, apalagi sampai lebih daripada 3 hari, maka hidupnya tidak halal. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan mengetengahkan tentang hal-hal yang apabila kita kerjakan itu akan bisa menjalin kerukunan di antara kita, di antara sesama orang Islam, bahkan kepada siapapun. Apabila kita kerjakan ini, maka insya Allah akan tercipta kedamaian dan kerukunan. Yang pertama adalah berbicara yang baik. Karena memang sebagai orang iman itu sangatlah dianjurkan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Bukti dari dia adalah orang iman. Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka supaya berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, ya supaya diam. Dan termasuk ciri orang iman adalah apabila orang-orang yang hidup di sekitarnya merasa aman dengan keberadaannya dia, tidak tersakiti oleh mulutnya dia atau tersakiti oleh tangannya dia. Dalam hadis Bukhari juga Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang-orang yang di sekitarnya itu bisa selamat dari lisannya dia dan tangannya dia, tidak tersakiti oleh lisannya dia dan tidak tersakiti oleh tangannya dia. Juga pernah Nabi itu ditanya tentang sesuatu yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Nabi menjawab, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Jadi artinya kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka akan bisa membahayakan. Sebaliknya, jika kita bisa menjaga lisan, berbicara yang baik kepada siapapun, saya yakin, karena pada prinsipnya semua orang pasti suka kalau diperlakukan dengan baik, baik itu sikap ataupun ucapan. Jadi usahakan, karena kita adalah orang iman, maka kalau berbicara usahakan bicara yang baik. Kalau memang khawatir pembicaraan kita ini bisa menimbulkan sesuatu ketidakrukunan, maka lebih baik diam. Yang kedua adalah bersikap jujur dan bisa dipercaya.
jujur dan amanah. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 119 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang sungguh. Jadi berarti jujur itu perintah dari Allah. Ya, jujur itu perintah dari Allah. Karena kalau kita berusaha untuk bisa selalu berkata jujur, ya, berkata jujur di samping pahalanya besar, nanti di hari kiamat itu akan dijuluki sebagai ahli jujur. Ketika seorang hamba selalu berusaha untuk jujur, karena jujur itu bersama kebaikannya, inna sidqa ma'al bir. Jadi kalau kata Nabi itu iyakum wasidqa fa inna sidqa ma'al bir wa huma fil jannah. Jadi biasakanlah kalian untuk berkata jujur, karena kejujuran itu beserta kebaikan. Keduanya, jujur dan kebaikan ini akan masuk dalam surga. Dan apabila seorang hamba selalu berusaha untuk jujur terus, maka nanti di hari kiamat dia akan diberikan julukan sebagai siddiqon, orang yang jujur. Nah, kebalikannya ya, kalau orang selalu berdusta terus, maka orang itu nanti diberikan julukan di hari kiamat sebagai kadzaban, pendusta. Ketika kita ini ya ada peluang untuk bohong, untuk tidak jujur, maka ada satu hadis yang perlu kita tahu, bahwa ketika seorang Islam, seorang hamba berkata dusta, maka malaikat rahmat akan menjauh dari dia sejauh 1 mil, karena bau busuk yang keluar dari mulutnya dia sebab bohong itu. Di atas dasar kita tidak mau dijauhi oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini kan penting ya bagi kita. Wah, kalau saya bohong dijauhin 1 mil nih, akhirnya tidak jadi bohong dan berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Karena juga ada harapan nanti di hari kiamat kita diberikan julukan oleh Allah siddiqon. Orang kalau dikasih julukan siddiqon di hari kiamat, ya otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Sesuai dengan sabda Nabi tadi itu, alaikum as-sidqa fa inna sidqa ma'al bir. Sesungguhnya jujur itu bersama kebaikan, wa huma fil jannah, dan keduanya di dalam surga. Kemudian ketika kita dipercaya oleh orang lain, maka harus menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dititipi amanat contohnya, diberikan amanat, ya maka sampaikanlah amanat itu kepada yang berhak, kepada ahlinya. Karena menyampaikan amanat itu merupakan perintah dari Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mendatangkan amanat kepada yang berhak. Ketika kita kerjakan, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga ada imbas baiknya untuk kita. Apa itu? Kata Nabi, al-amanatu tajlibur rizqa. Amanat itu bisa mendatangkan rezeki. Makin sering kita dititipin amanat dan kita bisa menyampaikan kepada yang berhak menerimanya, berarti kita bisa dipercaya, maka akan semakin dibentangkan oleh Allah rezeki kita. Insya Allah lebih barokah hidup kita, karena makin banyak orang yang percaya dengan kita. Lalu yang nomor 3 adalah sabar dan rebutan ngalah. Karena kalau ada terjadi nih suatu percekcokan, A keras, kita juga keras, berarti digambarkan ibarat piring kita lempar ke tembok, keras sama keras ya pecah. Tapi kalau satunya keras, yang nomor 2-nya nggak keras, empuk, ya tidak akan pecah. Piring dilemparnya ke kasur, tidak akan pecah. Sesuai dengan dalil, walaman sobaro wa ghafaro inna zalika lamin azmil umur, surat Asy-Syura ayat 43. Niscaya orang yang bersabar dan memaafkan, inna zalika lamin azmil umur, memang
perbuatan itulah yang harus dikerjakan. Sabar itu memang harus dikerjakan, memaafkan itu memang harus dikerjakan. Dan bahkan orang yang dianiaya lalu dia mau memaafkan, Allah akan tambah kemuliaannya dia di dunia. Di akhirat udah jelas, di dunianya Allah kan tambah kemuliaannya dia. Jadi bukan kemudian memaafkan orang yang menganiaya itu dianggap takut atau rendah, tidak. Malah Allah angkat kemuliaannya. Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis Tirmizi, wala zulima abdun mazlamatan fasabaru alaiha ila zadallahu izza. Dan tidaklah seorang hamba dianiaya, seorang hamba dianiaya dengan suatu penganiayaan, tapi dia bisa bersabar, maksudnya memaafkan, maka Allah akan menambah kemuliaannya. Kata Nabi juga, bukanlah disebut orang yang kuat ya, laisa syadid bisur'ati, bukanlah disebut orang yang kuat dengan dia bisa bergulat ngangkat barang yang kuat, bukan. Inama syadid, sesungguhnya dikatakan kuat itu adalah orang yang bisa memiliki kemarahannya, mengendalikan kemarahannya ketika dia dipancing kemarahannya. Orang yang bisa menguasai amarah, menguasai dirinya ketika dia berada dalam keadaan marah, itu namanya orang yang kuat. Tapi ini bukan karena ini ya, bukan karena takut dengan orang yang menganiaya dia, bukan. Sebenarnya dia mampu untuk meneruskan kemarahan dan tidak takut sama sekali dengan orang yang menganiaya, tidak. Tapi karena mengharapkan pahala yang besar, akhirnya dia berusaha untuk bersabar dan memaafkan dia karena mengharapkan pahala yang besar. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, tidak ada sebuah simpanan pahala yang paling bisa diandalkan di sisi Allah nanti dibanding simpanan pahala sabar yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia sedang marah. Jadi sebenarnya dia bisa marah, tapi dia tahan marahnya mengharapkan wajah Allah, ibtigha wajhillah, mengharapkan keridhoannya Allah, sehingga timbangan amalnya itu menjadi berat. Dan bisa menahan marah itu termasuk amalan andalan, bahkan tidak kalah dengan puasa, sholat, dan amalan-amalan yang lainnya. Karena itu termasuk termasuk kefadolan dari Allah. Orang yang mampu menahan marah, bisa sabar, itu termasuk keutamaan atau kefadolan dari Allah. Bahkan Nabi pernah menyinggung sebuah nama tentang seseorang kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, hendaklah kalian bisa menjadi seperti Abu Domdom. Hendaklah kalian bisa menjadi seperti Abu Domdom. Jadi Abu Domdom itu dikisahkan setiap pagi selalu bersedekah kehormatannya kepada siapapun. Dengan dia berkata, ya Allah, di hari ini saya sedekahkan kehormatan saya kepada siapapun. Artinya ketika ada orang menganiaya saya, maka secara otomatis langsung termaafkan oleh saya. Ketika ada orang menjatuhkan nama saya, maka secara otomatis termaafkan oleh saya. Bahkan termasuk ada orang yang menggibah saya, secara otomatis di hari itu pun termaafkan oleh saya. Jadi tidak ada orang yang mempunyai sangkutan nanti di akhirat terhadap Abu Domdom karena dia telah menganiaya atau gibah Abu Domdom. Kenapa? Karena di saat itu juga sudah diikhlaskan oleh Abu Domdom. Walaupun sampai akhirnya ada yang ngelapor ya. Contoh, Pak Abu Domdom, tadi Bapak diomongin jelek oleh seseorang namanya ini. Abu Domdom langsung konsekuen dengan ucapannya. Oh ya, nggak masalah, saya sudah sedekah kehormatan saya kepada siapapun. Bahkan mungkin ketika fisiknya dianiaya, Abu Domdom langsung memaafkan saja. Nah, karena Abu Domdom bersikap tidak umum seperti umumnya orang, akhirnya Allah kan berlakukan secara khusus kekhususan kepada Abu Domdom. Allah sudah siapkan surganya Abu Domdom walaupun Abu Domdom masih hidup di dunia. Sama seperti sahabat Bilal bin Rabah yang punya kebiasaan
selalu menjaga dirinya dari keadaan wudhu, dan ketika batal kapanpun waktunya segera wudhu dan mengerjakan sholat sunnah wudhu. Terus begitu selama hidup dan konsisten istiqomah, sehingga suara sandal Bilal bin Rabah sudah kedengaran di surga oleh Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Abu Damdam juga demikian, punya amalan andalan yaitu selalu memaafkan kepada siapapun yang menganiaya dia. Jadi artinya punya sikap sabar dan selalu berusaha untuk mengalah, memaafkan, ini adalah suatu tindakan yang sangat mulia. Yang keempat adalah berusaha untuk tidak merusak kepada sesama, tidak. Jadi berusaha menjaga atas dasar memiliki pemahaman bahwa sesama orang Islam itu adalah saudara. Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhzuluhu. Kullu muslim 'ala muslimi haram, irduhu wa maluhu wa damu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarr ayah taqira akhahu muslim. Rawahul Bukhari. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, tidak boleh saling khianat, tidak boleh mendustakan, dan tidak boleh menjatuhkan. Setiap orang Islam yang satu dengan yang lain, rahasianya haram, hartanya haram, darahnya haram. Jadi jangan dibongkar rahasianya, jangan dibuka rahasianya, jangan dirampas hartanya, dan jangan dialirkan darahnya, jangan dilukai. Ketakwaan itu adanya di hati, kata Nabi. Cukup seseorang dikatakan jelek atau berdosa apabila meremehkan saudaranya yang Islam. Nah, atas dasar itu akhirnya tidak mau merusak sesama jamaah. Ketika mungkin dia disakiti, yang dikedepankan memaafkan. Tidak ada keinginan untuk membalas. Dirusak, oh saya rusak lagi, tidak. Kenapa? Karena mengharapkan kemuliaan sebab memaafkan, dan kemudian ada hadis yang tahu bahwa dia saudara saya, dan kata Nabi, haram kalau saya mengalirkan darahnya, kalau saya membongkar rahasianya, kalau saya merampas hartanya. Walaupun dia menganiaya saya, tapi saya harus maafkan dia. Nah, akhirnya kalau begitu, alhamdulillah akan terciptalah kerukunan. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah saling menjaga perasaan, atau dengan istilahnya itu tepo seliro ya. Karena kalau kita tidak ingin dicubit, jangan nyubit, istilahnya gitu ya. Pada hadis Bukhari, Nabi bersabda, waladzi nafsi biyadih la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Pada hadis yang lain, waladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah seseorang dikatakan beriman sehingga dia bisa mencintai tetangganya, bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Berarti tidak ada sifat dengki ya, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat hasad di dalam hati. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, tentu kita senang. Nah, kita pun harus bersikap senang ketika saudara mendapatkan kenikmatan. Saudara kita mendapatkan kenikmatan, muslim lain mendapatkan kenikmatan. Kita yang melihat, kita yang mendengar juga ikut senang. Sebagaimana senang, nikmat itu juga diberikan kepada kita. Karena kalau sampai ada orang mendapatkan nikmat lalu kita kemudian hasad, kita dengki, berarti hatinya kita tidak beres berarti. Nah, untuk bisa agar hati ini terjaga dari sifat dengki, dan kita bisa saling menjaga perasaan, maka supaya sering-sering kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita minta ampun terhadap dosa-dosa pribadi dan dosa orang-orang iman yang telah diambil duluan oleh Allah dan tentunya berjasa terhadap Islam, dan kita minta agar hal-hal jelek itu jangan ada di dalam hati. Hal-hal jelek terhadap orang iman jangan sampai ada di dalam hati kita. Jadi kita minta dibuang unek-unek jelek yang ada di dalam hati tentang orang lain, sehingga
di dalam hati ini yang ada adalah husnuzon, sangka baik, sabar, keporongalah, ingin rukun, ingin saling mencintai, ingin saling menyayangi, ingin saling berbagi. Jika memang benar sudah terjadi seperti itu, maka itu sama halnya dengan kita memiliki akhlakul karimah. Ketika seorang iman, seorang hamba Allah yang muslim, berkarakter luhur, dibungkus dengan akhlakul karimah, maka dia adalah ahli surga yang sedang berada di dalam dunia. Karena Nabi pernah bersabda, inna makarimal akhlak min a'mali ahlil jannah. Sesungguhnya akhlak yang mulia termasuk budi pekertinya ahli surga. Jadi kalau kita membiasakan hidup di dalam dunia ini dengan akhlakul karimah, dengan kita mengedepankan 5 syarat kerukunan tadi, maka insya Allah surga akan menjadi tempat kita. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.